Pemirsa, demikian tadi berita pilihan Ainus Sore. Bersama saya Dian Remni yang akan menyampaikan informasi menarik dan terbaru selama 2 jam ke depan. Pemirsa, seorang oknum camat diduga tidak netral dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Pesawaran, Lampung. Oknum camat ini bersembunyi di bawah kolong meja kerjanya saat terpergok membawa ratusan alat peraga kampanye pasangan calon bupati di dalam mobil dinasnya. Oi, izin Pak, mau jemput Pak? Hah? Apa Yung pati lagi jatuh HP. Ya? Jatuh HP. Kenapa bang? Harus bangun tidur. Seorang oknum camat Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung, diduga tidak netral dalam Pilkada 2024. Oknum camat ini bersembunyi di bawah kolong meja kerjanya saat terpergok membawa ratusan alat peraga kampanye pasangan calon bupati di dalam mobil dinasnya. Didampingi pihak kepolisian dan Bawaslu, warga pun ramai-ramai meminta oknum camat ini membuka mobil yang sedang terparkir di halaman kantor camat. Meski demikian, oknum camat tersebut tidak mengakui perbuatannya. Warga meminta Bawaslu setempat beserta kepolisian untuk segera menindaklanjuti kejadian ini serta memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ini sudah juga kita dilaporkan juga ke Bawaslu, dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses ya. Kemudian langsung memproses untuk apa? Untuk istilahnya ya apa-apa yang telah menjadi dibuktikan artinya bisa langsung diproses. Nah, terkait temuan hari ini itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga, dan pun seperti barang bukti seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil itu akan kita amankan, dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti seperti itu. Sementara Bawaslu Kabupaten Pesawaran menegaskan bahwa pihaknya akan langsung memproses masalah tersebut. Bawaslu juga akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Kepolisian untuk menentukan kepastian hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh oknum camat tersebut. Dari Kabupaten Pesawaran, Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, KPU Jakarta malam ini akan menggelar debat perdana calon gubernur dan wakil gubernur Pilkada Jakarta di Jakarta International Expo Kemayoran. Debat 3 pasangan calon pemimpin Jakarta tersebut akan dimulai pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, 2 jurnalis MNC Group yaitu Aryo Ardi dan Anissa Dasuki ditunjuk KPU Jakarta sebagai moderator malam nanti. Debat Pilkada Jakarta 2024 akan dihadiri oleh ketiga pasangan Cagup-Cawagup. Debat terbagi dalam 6 segmen. Segmen pertama dan kedua adalah paparan visi misi paslon, dan segmen selanjutnya merupakan menjawab pertanyaan dari panelis, kemudian tanya jawab antar pasangan calon. Sementara segmen terakhir akan diisi dengan pernyataan penutup. Pemirsa, selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Jen Cahyani yang berada di titik kumpul Ridwan Kamil Suswono, kemudian ada rekan Esra Ambarita di kediaman Pramono Anung, dan Kevin Pakan yang berada di posko pemenangan Dharma Pongrekun Kunwardana. Ya, selamat sore rekan-rekan. Kita akan ke posko pemenangan Ridwan Kamil Suswono terlebih dahulu di kawasan Kemayoran. Jen Cahyani, seperti apa situasi terkini jelang debat perdana Pilgub Jakarta di sana? Baik Diandra dan juga pemirsa, saat ini untuk situasi di Hotel Grand Mercure Kemayoran yang menjadi titik kumpul nanti pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono, saat ini masih terlihat belum ada tanda-tanda kedatangan paslon dan juga belum ada
pendukung paslon yang datang untuk nanti mengikuti debat perdana yang akan dilakukan di G-Expo Kemayoran. Sementara itu tadi kami juga sempat melihat meskipun belum ada tanda-tanda kedatangan paslon maupun dari pendukungnya, tadi sudah ada beberapa atau sejumlah anggota KPU yang ada atau sudah standby di Hotel Grand Mercure Kemayoran untuk nantinya menjadi perwakilan KPU yang mengikuti paslon nomor urut 1 ini. Dan nanti akan kita lihat karena berdasarkan informasi yang kami terima untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono ini nanti akan tiba di Hotel Grand Mercure Kemayoran yang menjadi titik kumpul ini sekitar pukul 5 sore dan juga akan berangkat bersama keduanya ke venue debat perdana yakni di G-Expo Kemayoran yang lokasinya tidak jauh dari sini sekitar pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Nanti akan kita lihat dan tentu saja nanti akan kita lihat juga bagaimana antusias dan euforia dari pendukung paslon nomor urut 1 ini yang nanti kemungkinan juga akan ikut dari Hotel Grand Mercure Kemayoran. Sementara itu Diandra dan juga pemirsa, beberapa waktu lalu kami juga sempat menanyai untuk paslon nomor urut 1 ini. Mereka mengatakan tidak ada persiapan khusus menjelang debat perdana pada malam hari ini di G-Expo Kemayoran karena salah satunya beberapa waktu lalu untuk calon wakil gubernurnya sendiri dari nomor urut 1 ini Suswono mengatakan sudah pernah atau sudah kerap melakukan format debat yang cukup sama, salah satunya ketiga calon wakil gubernur Jakarta ini sempat mengikuti debat ya, semacam debat begitu di salah satu program di iNews TV yakni Rakyat Bersuara. Ini juga menjadi salah satu tolok ukur bagaimana calon wakil gubernur nomor 1 yakni Suswono mengatakan mereka tidak ada persiapan khusus untuk debat pada malam hari ini karena mereka sudah kerap melakukan format debat yang sama, kemudian materi-materinya juga mereka sudah mengetahui dan menurut mereka nanti di saat proses debat nanti mereka hanya perlu menyampaikan visi dan misi kemudian program mereka yang memang sudah disusun dan juga sudah berulang kali disampaikan kepada masyarakat luas, kemudian bagaimana mereka menyampaikan program mereka, visi mereka ke depannya sesuai dengan apa yang mereka temukan di lapangan. Karena kalau dari kita lihat, kita dengarkan beberapa pernyataan dari pasangan calon nomor urut 1 ini, Ridwan Kamil maupun Suswono ini mengatakan mereka siap untuk mengikuti debat karena salah satunya mereka sudah kerap untuk turun atau terjun langsung ke lapangan untuk menyerap aspirasi dari warga Jakarta itu sendiri untuk nantinya kemudian akan disusun di dalam program kerja mereka jika terpilih nantinya. Dan tentu saja ini berada di dalam visi misi yang memang sudah mereka susun dan nantinya akan mereka sampaikan di debat perdana pada malam hari ini di G-Expo Kemayoran dengan tema debat yakni penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta menuju kota global. Begitu, dan kami akan lihat nanti perkembangan situasi di Hotel Grand Mercure Kemayoran yang memang lokasinya tidak jauh dari G-Expo Kemayoran yang akan menjadi venue debat pada malam hari ini. Dan tentu saja apakah nanti akan kita lihat apakah paslon nomor urut 1 ini akan mengenakan kostum yang berbeda begitu ataukah ada kekompakan, kemudian bagaimana antusias dan juga euforia dari para pendukung paslon nomor urut 1 ini. Nanti akan kita lihat dan juga tentu saja kita update informasinya. Kembali ke Anda Diandra. Atas informasi Anda Jen Cahyani, saat ini kita akan menuju ke rekan Esra Ambarita di kediaman Pramono di kawasan Cipete, Jakarta. Esra, bagaimana suasana di kediaman Pramono di sana?
Ya, Diandra dan juga pemirsa, jelang persiapan debat perdana Pilkada Jakarta 2024, saat ini saya mengabarkan langsung dari kediaman Pramono, yakni di Jalan Haji Abbas nomor 18. Kalau kami pantau di sekitar lokasi ini masih dipenuhi awak media yang menunggu kedatangan ataupun ketika nanti momen keluarnya dari Pramono untuk menuju venue debat, yakni di G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Karena kalau saat ini kami memantau belum ada pernyataan resmi ataupun wawancara resmi juga yang kami dapatkan dari pihak Pramono yang rencananya ini akan keluar dari kediamannya sekitar pukul 17.00 atau pukul 5 sore menuju venue di G-Expo Kemayoran. Namun kalau kami bisa juga menginformasikan bahwa untuk pasangan 03 ini atau pasangan dari Pramono Rano Karno ini akan berangkat secara terpisah atau mereka akan bertemu langsung di venue lokasi. Informasi yang kami dapatkan, Pramono akan langsung berangkat dari kediamannya pukul 17.00, sementara untuk Bang Abdul ataupun Rano Karno ini akan berangkat dari kediamannya di Lebak Bulus menuju venue, sehingga keduanya nanti akan bertemu di sana atau pada debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Kalau kami memantau juga di kediamannya ini tidak ada tanda-tanda akan ada digelarnya nobar, begitu persiapan nobar, kemudian juga tidak ada tanda-tanda dari pendukung yang begitu ramai di kediamannya, karena sekali lagi informasi yang kami dapatkan bahwa keduanya akan langsung bertemu di venue dan tentunya akan bertolak ke venue untuk juga nanti melihat atau nanti menyaksikan bagaimana nanti antusiasme dari para pendukung ini dalam menonton debat yang ada di G-Expo Kemayoran. Karena kalau kita pun mengacu pada aturan di KPU ini diperbolehkan atau diperkenankan mendatangkan dari pendukung ini maksimal adalah 105 pendukung. Ini artinya dari masing-masing tersebut ataupun calon paslon yang maju berkontestasi di Pilkada Jakarta tersebut harus membawa 105 orang pendukung yang langsung menyaksikan ataupun menonton dari debat kali ini. Nah, cukup menarik adalah bahwa debat kali ini merupakan debat perdana dengan kita ketahui temanya adalah penguatan SDM dan transformasi Jakarta menuju kota global. Sementara untuk pasangan dari Pramono Rano Karno ini membawa visi yakni menuju provinsi daerah khusus Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional dan kota global berdaya saing untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Sementara misinya adalah yakni terdiri dari 4 butir, manusia, ekonomi, pemerintahan, dan pembangunan lingkungan. Kita akan nantikan bersama seperti apa pasangan ini membawakan visi dan misinya di hadapan publik maupun di pilkada, di debat perdana ini. Diandra. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Esra Ambarita. Selanjutnya kita akan langsung bergabung dengan rekan Kevin Pakan di Posko Pemenangan Darmakun. Kevin, seperti apa suasana di sana? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa. Memang situasi terkini di Posko Pemenangan Dharma Pongrekun dan Kunwardana, tepatnya di Jalan Antasari Jakarta Selatan, terpantau cukup ramai karena kami melihat sampai dengan saat ini dari tim pemenangan terus berdatangan ke tempat ini untuk nantinya akan bersama-sama mengantar dari pasangan calon 02 Dharma Pongrekun Kunwardana untuk menuju ke G-Expo Kemayoran Jakarta Pusat. Dan dapat kami informasikan, Diandra dan pemirsa, kami memantau bahwa pihak dari paslon 02 baik Dharma Pongrekun maupun Kunwardana telah berada di posko ini. Tadi kami memantau juga mendapatkan pengawalan yang biasa saja, tidak begitu ketat yang didapati oleh paslon. Rapat sejenak begitu untuk nantinya mempersiapkan seperti apa menjelang debat perdana nanti yang akan dimulai pada pukul 7 malam. Diandra dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya persiapan dari paslon 02 Dharma Pongrekun Kunwardana untuk nantinya dapat menjalani debat perdana dengan baik dan juga tentu sesuai dengan harapan mereka, kami akan coba bertanya kepada salah satu tim pemenangan Dharma Pongrekun, ada Antoni Harahap. Bang Antoni, seperti apa nanti persiapan atau apa kiat-kiat yang telah dipersiapkan dari tim pemenangan agar paslon 02 ini bisa lancar begitu untuk menjalani debat perdana? Silakan. Yang pasti tidak ada persiapan secara khusus oleh pasangan Darmakun ini, tapi memang pasangan Darmakun ini lebih turun ke masyarakat, tentunya untuk mengetahui isu-isu yang sebenarnya terjadi di Jakarta ini. Yang pastinya pasangan Darmakun ini adalah pasangan independen yang tentunya mau mengerti lebih jauh apa esensi dan permasalahan yang ada di Jakarta ini. Mungkin seperti itu.
Bang Anton, ini kan juga salah satu temanya berkaitan dengan penguatan sumber daya manusia dan transformasi kota Jakarta menuju kota global. Apa kira-kira yang dipersiapkan nanti untuk Paslon 02 ini untuk bisa meyakinkan masyarakat pada saat debat perdana? Ya, pasangan Darmakun ini mengedepankan yang namanya adab. Adab itu artinya pasangan Darmakun concern kepada adab masyarakat kota Jakarta yang sempat hilang pasca COVID. Jadi adab yang dikedepankan oleh pasangan Darmakun ini adalah untuk menuju ke global. Tentunya adab masyarakat Jakarta ini harus dibentuk dan dipulihkan kembali oleh pasangan Darmakun yang akan mengusung dengan program-program yang ada nantinya. Gitu. Mas, kalau melihat dari masa kampanye ini masih berlangsung sampai dengan saat ini ya, bagaimana tanggapan dari masyarakat, terutama warga Jakarta, dengan kehadiran dari Paslon 02 yang tadi Mas juga sampaikan bahwa ini merupakan paslon yang independen, seperti apa? Iya, tentunya masyarakat menyambut baik ya. Kami melihatnya karena ini jarang sekali terjadi pasangan dari calon independen. Artinya Bang Dharma dan Pak Kunwardana ini benar-benar ingin mengenalkan bahwa calon ini, gubernur ini bisa dari tanpa partai. Pasangan Darmakun ini bergerak tanpa ada kepentingan siapapun. Kami tidak punya ketua umum. Kami berdiri independen untuk rakyat dan dari rakyat. Itu sih intinya. Mas Antoni, ini terkaitan dengan elektabilitas atau bagaimana hasil beberapa survei terkait dengan sejumlah atau 3 pasangan calon ini. Diketahui bahwa Paslon 02 berada di posisi yang di bawah seperti itu ya. Bagaimana tanggapan dari tim pemenangan ini agar bisa mendongkrak begitu ya kepercayaan publik, dan apa kira-kira yang akan dilakukan nantinya? Ya, kalau berbicara elektabilitas dan survei itu kan itu hanya berbicara angka ya. Kami bergerak secara independen dan kami yakin bahwa masyarakat kota Jakarta sekarang cukup cerdas melihat siapa yang benar-benar mewakili kepentingan rakyat dan siapa yang tidak. Jadi kami percaya bahwa itu hanyalah angka dan angka itu bisa berubah secepat kilat, dan kami yakin bahwa pasangan Darmakun ini akan menyentuh hati masyarakat dan bergerak secara independen untuk rakyat. Itu aja sih. Mas Antoni, ini kan ada 3 debat nantinya, ini merupakan debat perdana. Apakah memang sudah disusun secara menyeluruh, secara visioner begitu ya, sampai dengan akhir debat nanti, bahkan nanti pada saat bila mana Paslon 02 ini terpilih, seperti apa? Iya, pastinya saya juga mengenal Bang Dharma secara pribadi ya. Beliau orang yang sangat teliti dan sangat mempersiapkan apa yang dia lakukan. Jadi saya yakin debat nanti akan sangat menarik karena Bang Dharma memiliki visi dan misi yang jelas, yang tentunya untuk kepentingan rakyat. Gitu sih. Ya. Terima kasih Mas Antoni, sukses nanti untuk debat perdananya, semoga berjalan dengan lancar. Jam 4 kiranya akan datang sana ya. Baik, terima kasih Mas Antoni, selamat sore. Ya Diandra, memang itu tadi merupakan tanggapan dari salah satu tim pemenangan yang memang mereka yakin bahwa nanti Paslon 02 ini bisa memberikan yang terbaik pada debat perdana, dan pastinya kami juga masih terus menunggu Diandra dan pemirsa terkait dengan bagaimana pernyataan resmi nanti akan disampaikan oleh Paslon 02 ini, baik dari Dharma Pongrekun maupun dari Kunwardana. Sementara itu saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Kevin Pakan, dan sebelumnya ada Esra Ambarita serta Jen Cahyani langsung dari J-Expo Kemayoran dan posko atau kediaman dari Pramono Anung. Terima kasih teman-teman dan selamat kembali bertugas. Pemirsa, debat perdana Pilkada Jakarta akan digelar hari ini pada 6 Oktober 2024. Masing-masing paslon yang ikut berkontestasi menyatakan siap untuk menghadapi debat. Gelaran pilkada berlanjut dengan adu gagasan antar calon di acara debat. Debat Pilkada Jakarta akan digelar pada Minggu 6 Oktober 2024. Debat diikuti oleh ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Ketiganya telah siap untuk adu program mereka dalam penguatan SDM dan transformasi Jakarta. Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil, siap ikuti debat perdana Pilkada Jakarta 2024. Ridwan Kamil sendiri pernah ikut debat saat bertarung di Pilkada Jawa Barat 2017 lalu.
Semoga tidak ada demam panggung, tapi insya Allah siap. Karena pernah mengalami debat begini kan 2 kali ya dalam pemilihan wali kota, sama aja, mirip-mirip, hanya beda topik dan beda wilayah, jadi mental insya Allah udah siap. Tak hanya Ridwan Kamil, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Rano Karno, juga sudah siap bertarung dalam debat di akhir pekan ini. Meski tak ada persiapan khusus, namun Rano Karno akui pengalamannya dalam debat sebelumnya sangat membantu. Debat itu kan artinya dengan program. Pasti program kita begini, program dia bagaimana, ntar kita debatkan. Mana yang kira-kira yang visible. Sebetulnya seperti itu aja. Buat saya kan debat ini dari mulai 2007 udah berdebat saya. Artinya di media di pilkada dulu kan wakil bupati, wakil gubernur itu kan melalui ajang. Jadi buat saya debat itu udah biasa lah gitu. Ya, debat perdana Pilkada Jakarta digelar hari Minggu 6 Oktober 2024. Tema debat pertama adalah penguatan sumber daya manusia dan transformasi Jakarta. Sejumlah mekanisme debat telah diatur oleh KPU, di antaranya debat diikuti pasangan cagup-cawagup secara bersama-sama. Debat dibagi menjadi 6 segmen dipandu oleh moderator. Ada 7 panelis yang akan hadiri debat cagup-cawagup. Debat akan berlangsung selama 150 menit, terbagi 120 menit untuk debat dan 30 menit untuk jeda iklan. Debat digelar supaya warga Jakarta bisa mengenal calon dan program-programnya. Dalam debat, rakyat pun menjadi saksi menyimak dengan harap akan masa depan kota Jakarta. Jadi, siapakah pasangan calon Pilgub Jakarta yang akan unggul dalam debat nanti dan dipilih warga Jakarta? Tim Liputan iNews melaporkan.